Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Simple Anglikan Bandung. Saya undang jemaat yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Sama-sama kita angkat pujian dari Allah. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tingginya dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya
sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama terambil dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah,
yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 hingga selesai. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 hingga selesai. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menantangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat penampungannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Apa yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian satu-satunya yang ku andalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
saudara-saudara yang ada di sini, juga saudara-saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama memusatkan perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya lihat bagus sekali keluarga Pak Lamta di sana, juga yang di Subang. Saya lihat mereka sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini, dan juga saudara-saudara yang lain yang tidak sempat saya lihat di layar sini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kepada kami ya Tuhan, telinga rohani, telinga jasmani yang mau taat pada firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, saya mulai dengan mengatakan bahwa otoritas tertinggi dalam kehidupan kita adalah Allah sendiri yang berfirman. Orang tentu boleh saja mengatakan bahwa kami percaya kepada Tuhan, langsung dengan Tuhan. Tapi persoalannya ialah, dari mana pikiran dan hati yang sangat terbatas ini mau memahami Tuhan yang tidak kelihatan itu? Bagaimana caranya? Maka kepada kita diberikanlah Alkitab itu. Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Ya. Ini adalah wahyu, revelation, atau penyataan dari yang maha tinggi. Lewat mereka yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menangkap isi hatinya. Lewat firman itulah lalu kita ikut. Memang kita perlu belajar, tapi bukan belajar untuk mengatakan, benar nggak ini? Benar nggak ini? Saya coba tidak melakukan. Ternyata juga diberkati. Orang yang tidak ikut firman Tuhan, kenapa mereka diberkati? Saya tidak. Nah, ini yang akan perlu kita pahami sama-sama, apa yang Alkitab maksudkan dengan berkat itu. Sebelum kita bicara soal berkat yang tadi dibacakan tadi oleh Ibu Ertina itu, kita perlu juga melihat bahwa firman itu dari Tuhan, ada yang tertulis ini, tetapi dalam keyakinan gereja kita dikatakan dalam salah satu pasalnya dikatakan begini bahwa Alkitab itu cukup. Nggak usah cari-cari yang lain lagi. Ini sudah cukup, sudah dikanonkan. Artinya dari perjalanan bapak-bapak gereja kita, orang-orang Kristen, tokoh-tokoh gereja, mereka sudah sampai kepada inilah kebenaran itu. Nah, nggak usah tambah kiri kanan lah. Nggak usah macam-macam saya ketemu Tuhan dan inilah firman-Nya. Itu nggak usah begitu. Alkitab itu cukup. Untuk apa? Iman kita kepada Tuhan. Nah, yang berikut ialah jangan lupa bahwa kehadiran Yesus di dunia ini, nah itulah yang bisa ditangkap oleh mata telinga fisik kita. Untuk waktu itu boleh orang salaman sama Yesus. Pegang jubahnya, pegang tangannya, pegang kakinya. Tapi bukan soal fisik itu yang paling penting. Yang paling penting ialah bahwa Yesus itu mau menghadirkan firman Allah itu. Atau mau menghadirkan Allah itu sendiri di dunia ini. Jadi bukan soal nyentuh dia atau pegang tangan dia, bukan soal itu. Tapi nih lihat loh kehidupannya. Inilah kehidupan yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ini yang dia inginkan. Bagaimana? Kasihnya yang besar. Ya, kasihnya yang besar. Dia jalan ke sana kemari berkomunikasi dengan orang lain adalah untuk menyatakan kasih yang tidak kelihatan itu. Nah, ini kelihatan. Oleh karena itu saudara sekalian, Rasul Paulus katakan bahwa di dalam Yesus, tubuh Yesus, fisik Yesus itu adalah kepenuhan Allah.
maka dia juga disebut Allah sendiri, dia disebut Tuhan. Tuhan yang kelihatan, itu di dalam Yesus. Kasih Tuhan itu seperti apa? Nah, itulah Yesus. Bagaimana kasih Tuhan? Ya datang, menyapa setiap orang. Lalu kasih terbesar itu ialah ketika dia mati di atas kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib. Ini kasih yang terbesar. Kenapa kasih terbesar? Orang yang meludahi dia, orang yang menghina dia, orang yang memarahi, orang yang memusuhi dia, itu dia doakan dan dia katakan, dosamu sudah diampuni. Ini, saya mau mati juga demi kasih saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudara, itulah firman. Maka Yesus juga disebut sebagai firman yang hidup. Firman yang hidup. Jadi saudara sekalian, cukup lihat Alkitab yang tertulis, lihat kehidupan Yesus yang juga tidak luput dari saksi-saksi mata yang menyaksikan mengenai kehidupan dia. Nah, hari ini kita bicara tentang berkat. Apa sebetulnya berkat yang dijanjikan oleh Tuhan? Anda boleh baca lagi di situ mulai dari bahwa segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Artinya apa? Engkau diberikan keamanan di tempat tinggalmu. Engkau diberikan berkat. Ladangmu apa itu? Itu pekerjaanmu gitu. Lalu apa lagi? Diberkatilah buah kandunganmu. Artinya apa buah kandungan? Itu anak-anakmu diberkati. Lalu apa lagi? Diberkati bakulmu, adonanmu, dapurmu. Orang bilang yang penting dapurnya ngebul. Itu orang suka bilang begitu, ya. Nah, saya dulu pernah dimarahi oleh orang tua saya. Mengapa? Saya itu aktif di dalam pelayanan mahasiswa. Pelayanan mahasiswa, hampir setiap hari tidak ada waktu untuk yang lain. Saya konsentrasi untuk pelayanan di mahasiswa, sama seperti Pak Lamta, Pak Denny juga seperti itu. Mereka aktif dalam pelayanan mahasiswa. Lalu orang tua marah, dia katakan, kamu kalau cuma aktif di situ, nak mikirin masa depan kamu. Nanti masa depan kamu itu mau makan apa? Mau makan batu? Tapi sampai sekarang ini saya belum pernah makan batu, Pak Tupal. Belum. Ya. Dan inilah masa depan yang Tuhan berikan, gitu. Nah, saya tidak mau katakan bahwa saya itu sudah betul-betul taat kepada firman Tuhan, tetapi saya jalani dengan kehidupan yang sungguh-sungguh. Lalu dikatakan juga di sini bahwa Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan oleh Tuhan Allahmu. Lalu Tuhan melimpahkan engkau dengan kebaikan, mulai dari anak-anakmu, hasil ternakmu, itu banyak. Itu kalau disebut satu persatu, hampir semua berkat itu diberikan kepada kita. Tetapi kembali kepada ayat pertama tadi, jika engkau dikatakan di sini, jika engkau nah ini yang paling penting di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara sekalian, jika engkau mendengar, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Apakah dengan mengikuti khotbah atau dengan membaca Alkitab dengan setia? Ya, bukan soal itu. Tetapi apakah hatimu cun dengan hati Tuhan? Itu yang paling penting. Cun itu artinya hati kita itu dengan hati Tuhan itu menjadi satu. Jadi ada yang disebut dengan kita mempunyai komunikasi non-verbal dengan Tuhan. Orang pernah ada satu mahasiswa bilang begini sama saya, Pak Yopi, kalau saya dengar Tuhan bicara kepada saya pada malam hari, saya pasti akan jadi pelayan Tuhan.
Saya selalu minta Tuhan bicara pada saya, tapi selama ini tidak ada suara Tuhan. Dia lupa bahwa kalau suami istri itu orang yang lagi jatuh cinta, kadang-kadang begini ya, orang jatuh cinta itu, kalau pokoknya lihat aja, kalau dua orang yang saling mencintai, yang lain nggak didengar, yang didengar itu cuma pasangannya itu. Cuma begitu, ya. Waktu pacaran, semua kata-kata itu, kata demi kata itu diperhatikan. Ya, kata demi kata diperhatikan. Mulai dari kalau ada di dalam satu pertemuan seperti itu, yang diperhatikan gerak-gerik dari pasangannya, walaupun mereka itu agak jauh, tapi dilihat, wah, bajunya, tatapan matanya, kadang-kadang tatapan mata itu saling ketemu gitu, karena memang saling memperhatikan. Nah, komunikasi ini disebut dengan komunikasi nonverbal atau komunikasi kasih. Ada satu yang sensitif. Kadang-kadang hidup sebagai suami istri kadang-kadang bukan soal kata, ya, bukan soal kata. Tapi ketika dia lihat suaminya lagi duduk bengong di meja kosong, tiba-tiba kopi panas atau teh panas datang, atau nasi goreng langsung disajikan. Padahal nggak minta, cuma disajikan seperti itu. Kadang-kadang kalau ada tamu datang ke rumah, tamu dari suami, ya mungkin Pak Alamta cuma bilang ke Pak begini sama istrinya, Ma, itu sudah tahu itu. Nggak usah disebut kalimatnya lengkap, itu sudah langsung tahu. Oh ini maksudnya siapin minuman, siapin ini dan sebagainya. Itu enggak perlu dengan kata-kata. Tapi saya katakan bahwa disinilah komunikasi yang sensitif antara dua pribadi. Kita dengan Tuhan pun sama. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita, maka kita lihat di sini rohnya itu cun dengan perasaan dan pikiran kita, gini. Sehingga kita bisa tahu siapa dia, apa maunya dia. Dan kita tidak mungkin sampai kepada titik itu, tidak mungkin. Kalau kita tidak kenal siapa dia. Nah, kenal dia itu berkaitan dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dengar. Ya orang gimana ya, pergaulannya jauh dari persekutuan bersama-sama. Dia jauh dari satu lingkungan di mana kita membicarakan firman Tuhan. Jauh, dia jauh. Orang yang jauh seperti ini, lama-lama cintanya juga itu akan jauh gitu. Ya. Kalau orang itu gimana ya? Katanya saling mencintai, tapi satu tinggal di seberang sana, satu tinggal di Malaysia, satunya tinggal di Bandung. Memang cinta tetapi nggak pernah ketemu. Cuma ketemu satu kali, sudah itu menikah. Sesudah menikah pisah lagi gitu. Lalu bagaimana? Beda dengan orang yang selalu bersama-sama. Ini sangat penting. Oleh karena itu saudara sekalian, mau mencapai kalau engkau sungguh-sungguh baik-baik mendengarkan firman Tuhan, artinya Allah sendiri pikiran dan hatinya ada di dalam kita. Maka kita pun harus dengan sungguh-sungguh. Sekarang Tuhan kasih kemudahan pada kita untuk ada Zoom ya. Dimanfaatkan. Ada YouTube, dimanfaatkan. Ada apa lagi? Ada video call. Kita bisa menggunakan itu untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh bersama-sama mendengarkan suara Dia. Ya. Nah, mulai dari pagi sampai malam. Tetapi kalau kita acuh tak acuh, malas. Kalau dia bilang malas, yang dia mau apa? Yang saya mau berkat saja. Saudara sekalian, berkat dari Tuhan itu di sini menurut firman Tuhan itu adalah bonus yang kita dapat, datang dengan sendirinya, nggak usah minta, dia datang sendiri gitu loh. Kalau engkau baik-baik, banyak di dalam firman Tuhan yang bilang ya, kalau engkau
di dalam katakanlah bersama dengan dia. Saya ingat ada seorang pembantu, dulu ada seorang jemaat kita yang sudah almarhum. Dia bilang begini pada saya waktu saya berkunjung ke rumah dia, Pak Yopi, sebenarnya ini adik-adik saya yang lebih cocok untuk menerima warisan dari dia. Tapi saya sudah sepakat kasih kepada orang ini, si pembantu saya ini. Ya, ini bukan antara laki-laki dan perempuan, tapi ini laki-laki dengan satu laki dan istri anak-anaknya. Saya kasih kepada mereka semua. Kok bisa begitu kok? Dia itu saya kasih gaji nggak dikasih gaji. Dia kerjakan bersihkan rumah saya, dia bersihkan mobil saya, dia tahu kalau saya sakit, dia kemudian semua seolah-olah seluruh hidupnya itu ke saya. Dia bilang saya sampai terharu dengan orang ini, bandingkan dengan saudara-saudara saya, ini orang ini kayak anak saya sendiri. Saudara sekalian, itu hati seorang manusia. Bagaimana dengan hati Allah sendiri? Anda tidak usah perhitungkan, saya kalau melayani Tuhan gajinya berapa, tidak usah. Layani dia saja gitu. Kemudian kita kadang-kadang seperti ini, saya mau melayani tapi saya nggak diperhatikan. Justru saya kasih tahu ya, ketika Anda melayani tanpa diketahui oleh orang lain, diam-diam Anda itu memberi. Diam-diam Anda bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Anda lihat berkat Allah itu akan mengalir. Nggak usah minta. Tiap hari Anda berlutut di kamar minta berkat, itu omong kosong semua. Tuhan bilang, lu cuma berlutut di sana, cuma berteriak-teriak doa di sana. Saya tahu, sebelum Anda minta juga saya sudah tahu. Tapi persoalannya hati Anda nggak benar gitu. Ya, saya melihat beberapa orang yang tulus dalam pelayanan. Dia diberkati oleh Tuhan. Lalu orang bertanya, kenapa kok untuk beli makanan aja nggak cukup? Saya suka tanya, Anda dalam keadaan sehat? Oh sehat. Udah 2 hari ini puasa. Terus gimana? Tambah sehat. Karena tadinya kan gemuk, kolesterol tinggi kan? Begitu puasa, Tuhan izinkan dia puasa 2 atau 3 hari, kolesterolnya turun. Malah lebih lincah gitu. Itu juga berkat. Jadi kita jangan ukur dari materi. Orang yang diberkati itu orangnya gemuk gitu. Belum tentu. Di Amerika ada yang kasih tahu sama saya ya, memang saya juga lihat. Itu yang minta-minta di jalan ya. Saya pernah dengan Ibu Hertina pernah berdiri di jembatan dekat Big Ben yang ada di London itu. Di situ lagi menikmati. Tiba-tiba ada seorang ibu datang mendekati saya. Nah itu ibu, padahal Ibu Hertina cuma terpaut dengan saya mungkin cuma 5 meter. Saya lagi melihat ke sana, toto dia muncul dari belakang. Saya pikir Ibu Hertina. Oh dia peluk saya begini, mau minta duit gitu. Loh, saya bilang ini peminta-minta tapi badannya gemuk gitu. Nah, dosen kami pernah bilang begini, justru di Amerika, di Inggris, di Eropa, orang yang minta-minta itu rata-rata badannya gemuk. Karena apa? Makan mereka itu tidak bergizi, jadi cuma makan roti, makan itu yang karbohidrat tinggi gitu. Tapi mereka tidak punya makanan yang bergizi. Saya tidak katakan bahwa orang kurus itu seperti Pak Jokowi, kemudian siapa lagi? Putin sekarang agak gemuk, Presiden Rusia. Lalu ada Barack Obama, ya kan langsing-langsing gitu kan. Nah, lihat mereka badan mereka bagus-bagus. Orang Manado atau orang Belanda bilang itu sterek katanya. Wah, sterek sekali badannya gitu. Ya, Pak Tumpal juga di sini, wah sterek. Pak Lamta agak-agak ya sudah mulai gemuk, bahaya, hati-hati Pak. Jadi agak kerusin dikit gitu ya. Nah, itu berkat loh. Kalau anak sampai tidak punya makan, wah ini rupanya Tuhan kehendaki para sudah bekerja, ya supaya kurangi makan, kurangi kolesterol dan lebih sehat. Aduh kami cuma makan tempe sama tahu, sama sayur-sayuran. Bagus.
Wah, kami ini nggak makan selama 2 hari ini, cuma makan buah. Bagus. Karena berkat Allah itu adalah berkat yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Satu yang kita harus pastikan bukan soal makan, bukan soal duit. Yang kita khawatir bukan soal kedepannya bagaimana ini, mikir ke depan. Yang harus dipastikan ialah kita ada di jalan Tuhan atau tidak. Itu saja sebetulnya, ada di jalan Tuhan atau tidak. Kita lagi mengikuti jalan yang benar atau tidak gitu. Kalau Anda tidak ada di jalan yang benar, perlu khawatir. Tapi kalau Anda ada di jalan yang benar, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Berkat Tuhan itu datang dengan cara yang kita nggak ngerti, gitu. Kita pikir bahwa kita itu ketinggalan pesawat, nah, itu sudah terjadi beberapa kali. Lalu kita kemudian, Tuhan, saya sudah berdoa, sudah puasa bahwa saya harus berangkat hari ini, tapi kenapa? Tak lama kemudian pesawatnya jatuh. Dan dia harus malu kepada Tuhan. Dia harus malu kepada Tuhan. Karena apa? Dia tidak memahami maksud Tuhan di dalam hidupnya. Dia sudah berdoa memang betul. Dia sudah berdoa puasa betul. Tetapi hasilnya demikian. Itulah jawaban dari Tuhan yang melampaui keterbatasan kita, pikiran kita. Jadi kita tidak usah mendahului Tuhan dalam banyak hal. Begitu khawatir sampai Tuhan Yesus berkata kepada Marta, 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 kamu terlalu khawatir dengan hal-hal yang seperti ini, yang materi itu. Satu saja, yang paling baik, yang terbaik, duduk di kaki Tuhan. Dan dengar apa yang dia katakan. Dan ini klop dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kitab Ulangan 28 ini. Ya, tentang berkat. Nah, berkat yang terutama ialah hidup dalam kebenaran. Konfusius pernah berkata begini, kalau aku menemukan kebenaran itu di waktu pagi, saya siap untuk mati pada siang hari. Orang rindu akan kebenaran. Dan Tuhan menjawab itu. Dengan apa? Pertama dengan firman tertulis, yaitu Alkitab. Yang kedua ialah dengan firman yang hidup, yaitu Yesus. Allah sendiri datang menemui manusia, dan dia menjawab manusia, dia tidak jawab dengan kebenaran. Tapi dia menjawab dengan yang benar itu sendiri. Orang rindu akan kebenaran. Dari dulu orang-orang di Persia sampai mengikuti bintang yang mengantar mereka untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Tapi ketika mereka mengikuti bintang petunjuk dari Tuhan, yang mereka temui bukanlah kebenaran, tetapi yang benar itu sendiri. Karena kebenaran itu harus datang dari orang benar. Siapa dia? Yesus. Kalau kita tidak hidup di dalam yang benar itu, atau kita tidak hidup dalam kebenaran itu, Anda mau tunggang langgang bolak balik minta berkat. Tuhan bilang begini, kau hidup di luar kebenaran. Kau hidup di luar Yesus. Kau hidup di luar yang benar itu. Nggak mungkin. Itu sama dengan kalau kita mau ke Jakarta. Naik kereta api salah. Naik kereta api yang kita anggap benar, tapi salah. Biarpun Anda meyakini dan dengan doa-doa Anda, aduh Tuhan saya mau turun di Gambir di Jakarta. Tapi naiknya keretanya salah menuju Surabaya. Tetap aja ujungnya Surabaya. Tetap. Kalau Anda sudah mengenal, oh ini ke Jakarta, turunnya di Gambir. Baca betul-betul, yakin. Tanya lagi, betul ini yang ke Jakarta? Iya Pak, masih silakan gitu. Hal yang sama. Anda baca, Tuhan kasih pengertian. Siapa yang benar itu? Kereta api yang benar. Ini dia. Yesus adalah jalan,
kebenaran, dan hidup. Naik itu. Tidur, nikmati di dalam Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ujung-ujungnya Anda sampai di dalam tempat yang benar, tujuan yang benar. Anda tidak usah khawatir apapun. Yang perlu Anda tanya, saya sudah di dalam Yesus atau tidak? Gitu. Pertanyaannya, Anda mau tahu Anda itu ada di dalam Dia atau tidak? Bagaimana? Nah, Rasul Paulus bicara. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus sudah dibacakan tadi oleh Selviana, sarjana teologi. Dia mengatakan dalam ayat 23 begini. Rasul Paulus, ya, ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan tentang Yesus. Inilah Rasul Paulus yang begitu berapi-api menceritakan tentang Yesus itu. Sampai dia harus melewati ancaman untuk bersaksi. Inilah orang yang hidup dalam kebenaran. Punya hati yang benar, punya pikiran yang benar. Pokoknya orang harus dengar dan hidup dalam Yesus. Karena dialah yang menjadi pusat kehidupan kita. Dan apa yang ada di dalam Yesus itu adalah karakternya. Ketuhanannya itu jelas. Kita hanya menyembah, beribadah, dan mengagungkan nama Yesus. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Apa itu hidup dalam kebenaran? Ya hidup dalam kasih. Kasih apa? Kasih Yesus. Bagaimana itu kasih Yesus? Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh melayani orang lain. Sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Anda datang ke sini ke tempat ibadah, bukan mau cari tahu saya mau buat apa sesudah ini, bukan. Anda diingatkan bahwa Anda hidup dalam kebenaran yang namanya Yesus. Nah, oleh karena itu kita melaksanakan perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus? Kita tunjukkan ini roti, ini anggur. Nah, orang yang ikut bagian dalam perjamuan kudus ini, dia itu diberkati oleh Tuhan karena apa pikirannya? Yesus masuk ke dalam hidup saya. Diingatkan, bukan karena baru makan roti baru kemudian kita tahu wah Yesus sudah ada dalam hidup kita. Tapi iman kita diyakinkan dengan itu. Darahnya telah menebus dosa saya, diyakinkan dengan anggur atau yang sejenis dengan itu. Ya. Itulah sebabnya saudara sekalian, Yesus yang melaksanakan kehendak Allah itu, dia itu disebut Tuhan. Inilah yang dicari oleh orang-orang, yaitu Yesus yang menjadi keselamatan bagi kita. Kalau kita tidak menemukan suatu pribadi yang ideal seperti Yesus, kita masih mencari-cari ke sana kemari. Dan ini yang menggelisahkan banyak orang. Karena apa? Orang tua saya mengecewakan, pimpinan mengecewakan saya, presiden mengecewakan saya, anggota DPR mengecewakan saya, semua mengecewakan, frustrasi orangnya. Tapi kalau orang itu dia memandang kepada Yesus, dia akan bilang, ini dia yang saya cari. Dia hidup dalam seharusnya begini. Sehingga orang yang bernama Polikarpus, muridnya Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes yang menulis kitab Injil, namanya Polikarpus. Dia itu ditangkap oleh pemerintahan Romawi karena apa? Dia menyembah Yesus. Lalu kemudian pada waktu itu Kaisar Romawi bilang begini, tangkap orang ini dan taruh di atas panggung biar ditonton oleh banyak orang. Dan Kaisar tanyakan kepada dia, apakah kau masih menyembah Yesus? Dia bilang iya. Nah, kalau Anda mau ingin hidup, saya kasih jabatan di istana. Tapi kalau engkau tidak mau taat kepada Kaisar, maka itu lihat, tiang gantungan itu ada api di bawah. Kamu digantung di situ dan api akan membakar kamu. Silakan bicara kepada orang-orang ini bahwa saya menyangkal Yesus, saya mau taat pada Kaisar. Polikarpus
berkata begini kepada Kaisar, "Yang mulia, saya sudah hidup 86 tahun. Dan selama hidup itu, saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan saya, Yesus Kristus." Pada saat dia mengatakan begitu, dia kemudian akhiri dengan mengatakan begini, ini yang menentukan. "Saya boleh mati di tiang gantungan itu dan api yang membakar saya. Tetapi saya diterima dalam kemuliaan oleh Tuhan Yesus. Tapi Kaisar," dia tunjuk Kaisar. "Kaisar boleh menikmati kenikmatan di dunia ini, tapi kalau Kaisar tidak percaya kepada Yesus, Kaisar akan menjadi sama seperti ini. Kaisar akan dibakar dalam api neraka." Saat itu kemudian dia menerima kematian itu tanpa beban, tersiksa sebentar, tapi siksa penderitaan yang membawa kedamaian bagi dia. Ini berkat yang paling utama. Saudara sekalian, berkat utama adalah bagaimana kita tahu yakin bahwa Yesus ada bersama dengan kita, menjamin hidup kita bukan cuma di dunia ini, tapi sampai ke dalam surga yang kekal. Makanya saudara-saudara sekalian, Paulus melihat kehidupannya itu dan bagaimana dia hidup dalam Yesus, berkorban untuk pelayanannya dan melayani orang lain, dan dia katakan bahwa inilah dia, Yesus yang dia agungkan itu. Dia begitu semangat melewati berbagai kesulitan, tetapi dia memberitakan kebenaran itu, yaitu Yesus itu kepada orang lain. Anda pikir-pikir, bagaimana apakah saya harus jadi pendeta? Tidak harus jadi pendeta. Apakah harus jadi majelis gereja? Tidak harus. Semua kita saudara sekalian cuma dibedakan oleh tanggung jawab kita. Tetapi di hadapan Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah pelayan Tuhan. Dia adalah orang yang menjadi saksi melalui kehidupannya. Dia boleh ikut terlibat dalam alfa. Bagaimana dia di dalam, Anda mau tahu tentang alfa ya? Ada. Di Bandung ini mereka yang melaksanakan alfa, ada di gereja. Anda terlibat di situ, Anda menjadi saksi Kristus. Anda juga boleh masuk dalam latihan-latihan penginjilan. Anda terlibat. Anda datang kepada orang, atau Anda juga mau datang ke sekolah teologi, di sekolah teologi, sekolah tinggi teologi seperti Saint Paul, Anda bisa datang ke situ juga. Nah, Tuhan menyediakan beasiswa bagi orang yang sungguh-sungguh mau belajar, mau mendalami firman Tuhan, dan mau dipersiapkan untuk menjadi pelayannya. Tidak harus jadi pendeta, tapi Anda itu punya pengenalan akan Yesus, dan kemudian Anda kemudian dipakai oleh Tuhan. Maka saudara sekalian, berkat yang kita dapat, sekali lagi, Anda punya Yesus, itu berkat utama. Yang lain-lain yang dibilang oleh perjanjian lama itu, yang ada diberkati secara fisik dan sebagainya, itu akan datang dengan sendirinya. Pastikan Anda hidup sungguh-sungguh mendengar dan di dalam Yesus. Anda hidup sungguh-sungguh dengan Yesus. Gak usah dikhawatirkan. Anda di dalam Dia, Anda hidup di dalam Dia. Inilah berkat utama yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam Engkau, dan biarlah Tuhan, bukan fokus utama kami pada berkat-berkat itu, tetapi fokus kehidupan kami ada pada si pemberi berkat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagaimana yang dijanjikan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Kami yakin juga Tuhan, bahwa ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus, biarlah iman kami tahu bahwa kami akan menerima berkat itu
kedamaian, kebahagiaan di dalam dunia ini maupun di dalam surga. Hanya di dalam nama Yesus Sang Pemberi berkat itu kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, berkati Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, anggota parlemen, dan anggota kabinet, sampai RT RW. Tuhan, berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini semakin baik dan semakin maju. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja Anglikan. Kami berdoa untuk bishop kami, The Right Reverend Titus Chu. Kami berdoa untuk Dean kami, The Reverend Timothy Chong, dan Associate Dean, dan imam kami, The Reverend Yopi Buyung. Tuhan, berkati para pemimpin kami ini. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin gereja Anglikan ini. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka. Tuhan, berkati segala aktivitas dan pelayanan mereka. Tuhan, berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk para pastor dan pengurus, ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat. Tuhan, berkati segala aktivitas dan pelayanan mereka. Tuhan, berkati keluarga mereka dan anak-anak mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk yang berulang tahun pada bulan ini. Kami berdoa untuk Pak Johan yang berulang tahun pada bulan ini. Biarlah Tuhan memberkatinya, semakin bertambah usianya. Biarlah Tuhan juga semakin
dia semakin mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan segala aktivitas dan pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini yang tidak kami ketahui ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang mengalami sakit penyakit atau pergumulan hidup ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Natalina yang kurang sehat, biarlah Tuhan menyembuhkannya dan dapat beribadah bersama kami lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat ya Tuhan yang sakit, biarlah Tuhan juga menyembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan juga yang memulihkan pergumulan jemaat ya Tuhan, biarlah jemaat ini Tuhan pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi putramu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberkati firman Tuhan. Kini tiba giliran kita untuk memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan nanti dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, dan dapat juga diberikan kepada bendahara kalau ketemu di gereja. Sebelum kantong persembahan diedarkan, saya terlebih dahulu membacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Pengumuman, silakan duduk. Terima kasih untuk Reverend Yopi Buyung yang telah menguraikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas dan pelayanannya. Nanti tanggal 30 kita akan mengadakan retreat di Cipanas Puncak, dan jemaat yang ikut dapat mengisi link yang tertera di HP saudara. Dan ada tambahan Bu? Pak Yopi, terima kasih. Saya serahkan kepada Ica. Baik, saya undang jemaat yang tepat ini untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengangkat satu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini.
you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and may his presence be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. In your coming, in your going, and your will, and your weeping, your weeping, and your trusting. He is for you, 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 he is for you. Saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita untuk kita terima akan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Bersama kita katakan, amin. Saudara silakan saat teduh. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu, dan buat saudara-saudara yang beribadah di rumah, ada Pak Pendeta Agus, ada Pendeta Alamta dengan keluarga di sana. Juga ada saudara-saudara kita di Subang yang ikut ibadah pada hari ini. Ya, ada juga yang dari Kamboja, ada dari Kamboja
ada Ibu Lin, Pastor Lin, Mak Gondu ada di sana, juga ada keluarga Pak Bento, ada Ibu Yulis keluarga, dan ada Ibu Natalina juga ada di sana. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Semua sehat Pak Lamta? Bapak Ibu sekalian, yang izin, terima kasih, selamat hari Minggu. Ya, terima kasih juga. Semua dengar suaranya Pak Lamta, Pak Agus. Minggu Pak Yopi, terima kasih, renungannya Pak. Ya, Halo, terima kasih. Izin Pak ya, sampai jumpa. sampai jumpa. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan berkati Pak, salam dari Medan Pak. Wah, salam juga kembali. Ya. Mana suaranya Ibu Natalina? Suaranya Ibu Natalina. Oke. Iya. Suara Pak Agus, udah kedengaran suara Pak Agus? Kedengaran? Oh, sudah Jelas. kedengaran. Ya, kedengaran. Jelas, Ya. Sudah dibuka di ruangan suaranya. Nah. Ibu Lin, selamat hari Minggu Ibu Lin. Oke. Selamat dari Oh, semuanya. Selamat hari Minggu. selamat hari Minggu. Wah, kedengaran suaranya. Iya, ada acara jadi nggak bisa ikut. Ya, nggak apa-apa. Dan onsite Minggu depan. bentar Oke. lagi. Salam buat keluarga semuanya. Ya, selamat hari Minggu. God bless you. Next Sunday kata Ibu Natalina. Oke. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious.